Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Zakaria pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhya bin Iddo. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, bagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 pada bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhya bin Iddo. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan kudirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerakkannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, jika mengacu pada bulan ke-8 dan tahun kedua pemerintahan Raja Darius, maka itu diperkirakan 520 sebelum Masehi. Saat itu Zakaria menerima sabda Tuhan. Allah mengungkapkan alasan-alasan orang Yehuda dibuang ke Yerusalem. Tuhan mengatakan bahwa nenek moyang mereka telah menerima murkanya. Mereka berpaling dari Tuhan, meskipun para nabi sudah mengingatkan mereka agar berbalik kepada Tuhan. Namun toh mereka tidak mau melakukannya. Murka Tuhan bukan berarti Dia tidak mengasihi nenek moyang Israel. Teguran para nabi justru membuktikan bahwa Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Inilah yang menjadi tugas Zakaria, yaitu untuk mengingatkan orang Yehuda supaya tidak meniru nenek moyang mereka. Dia harus menyerukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan kepada Zakaria, kita bisa belajar tentang masa lalu dan yang berharga. Kisah dari nenek moyang menyimpan pelajaran agar kita tidak terperosok pada kesalahan yang sama. Tuhan pernah membuang nenek moyang Yehuda karena mereka berlaku tidak setia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi Yehuda selanjutnya. Seharusnya sejarah ini menjadi pelecut agar mereka semakin setia kepada Tuhan. Masa lalu juga menambah pengenalan akan Yehuda kepada Tuhan. Mereka jadi sadar bahwa Dia atau Tuhan tidak pernah jemu mengingatkan umat kesayangannya. Walaupun nenek moyang orang Yehuda banyak melakukan kesalahan, toh Allah tidak segera membuang generasi berikutnya. Namun sebaliknya, Dia tetap setia menasihati agar mereka tidak mengulangi kesalahan seperti para pendahulunya. Sebaiknya kita juga mesti menghargai pengalaman masa lalu. Melalui itu kita bisa belajar mengenai hal yang benar dan yang salah. Semua pengalaman itu bisa mengingatkan kita tentang kemurahan hati Tuhan. Tentu saja itu bisa menjadi bekal agar kualitas hidup kita pada masa sekarang dan akan datang semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami agar kami memperhatikan hidup kami, agar kami terus belajar dari setiap kesalahan demi hidup yang lebih baik dan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu, sebab karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh menikmati kesehatan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik itu jemaat di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Mari Bapa,
Engkau memberkati mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, agar mereka mendapatkan pertolongan yang daripada Allah. Mereka yang sedang letih imannya, mereka sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan melalui tutur kata, melalui tindakan yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.